Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ropiali Permana dari kelas Teknologi Informasi, mau mempresentasikan tentang ekosistem darat. Landasan teori. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Bab 1. Latar belakang. Pada kenyataannya, makhluk hidup tidak dapat lepas dari lingkungannya, baik itu makhluk hidup lainnya, biotik, maupun makhluk tak hidup abiotik. Dengan interaksi antara kedua komponen tersebut, ekosistem akan selalu tumbuh berkembang sehingga menimbulkan perubahan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem darat mencakup seluruh bioma yang terdapat di daratan. Bioma yang ada di seluruh belahan bumi yaitu hutan, padang rumput, taiga, tundra, gurun, dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini, makalah akan membahas mengenai ekosistem darat. Ekosistem darat mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekosistem laut karena kemungkinan organisme untuk hidup dapat berkembang biak pada ekosistem darat lebih lebar sebab distribusi oksigen dan sinar matahari lebih banyak. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan ekosistem darat? 2. Apa saja ciri-ciri ekosistem darat? 3. Apa saja macam-macam ekosistem darat? 4. Apa manfaat ekosistem darat bagi kehidupan manusia? 5. Masalah apa saja yang terdapat pada lingkungan hidup? 6. Bagaimana cara penanggulangannya? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengertian ekosistem darat. 2. Untuk mengetahui ciri-ciri ekosistem darat. 3. Mengetahui macam-macam ekosistem darat. 4. Untuk mengetahui manfaat ekosistem darat bagi kehidupan manusia. 5. Untuk mengetahui masalah pada ekosistem darat. 6. Untuk mengetahui cara penanggulangan ekosistem darat. Manfaat penelitian. Hal yang diharapkan dari penelitian ekosistem darat ini adalah untuk memberikan informasi tentang ekosistem darat dan agar kita mengetahui betapa pentingnya ekosistem bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bab 2. Pengertian ekosistem darat. Ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang faktor lingkungannya lebih didominasi oleh daratan. Ekosistem darat sendiri berada di dalam area yang sangat luas atau juga disebut dengan bioma. Tipe bioma sendiri sangat dipengaruhi dengan iklim, sedangkan iklim sendiri dipengaruhi dari letak geografis dalam garis lintang dan juga dari ketinggian tempat suatu permukaan laut. Ciri-ciri ekosistem darat. 1. Untuk lingkungan fisik dari ekosistem darat memang terdapat pada wilayah daratan, akan tetapi tidak berarti bahwa tidak terdapat perairan. 2. Memiliki tipe struktur dengan vegetasi yang dominan pada skala yang luas. Di dalam ekosistem darat terdapat gambaran interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya secara umum. 3. Jenis tumbuhan dan hewan beradaptasi pada lingkungan wilayah darat. Tumbuhan serta binatang atau flora serta fauna yang ada tentunya yang dapat beradaptasi dengan wilayah daratan, sebab daratan tersebut yang menjadi tempat dari flora dan fauna tersebut hidup. Komponen ekosistem darat. Seperti halnya jenis ekosistem yang lainnya, ekosistem daratan juga memiliki komponen-komponen yang menyusun ekosistem itu sendiri. Komponen yang terdapat dalam ekosistem darat ini juga meliputi komponen biotik dan juga abiotik. 1. Komponen biotik. Komponen biotik atau komponen yang berupa makhluk hidup yang ada di ekosistem darat banyak sekali jenisnya, yaitu binatang, tumbuhan, manusia, serta organisme-organisme lainnya. 2. Komponen abiotik. Selain komponen yang hidup, ada pula komponen yang tidak hidup. Meskipun tidak hidup, namun, keberadaan komponen ini bisa mempengaruhi komponen-komponen lain yang ada di ekosistem tersebut. Berikut merupakan komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup di ekosistem darat, yaitu cahaya, matahari, suhu, air, iklim,
iklim, tanah, garam, batu, dan lain sebagainya. Jenis-jenis ekosistem darat. 1. Bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur merupakan ekosistem darat berada pada daerah dengan 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. 2. Bioma sabana merupakan ekosistem darat yang merupakan padang rumput serta terdapat pada beberapa pohon. Bioma sabana dapat dijumpai pada daerah dengan iklim tropis. Untuk bioma sabana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bioma sabana murni, yaitu terdiri atas 1 jenis pohon, dan bioma sabana campuran yang terdapat beberapa jenis pohon. Selain tumbuhan, juga terdapat sejumlah hewan yang menempati bioma ini seperti gajah, macan tutul, singa, rusa atau kijang, zebra, kuda, serta beberapa jenis serangga termasuk rayap. 3. Bioma tundra. Bioma tundra terdapat dikatakan sebagai bioma yang sangat dingin. Bioma tundra juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tundra arktik serta tundra alpin. 4. Bioma gurun. Bioma gurun merupakan padang yang mempunyai ukuran paling luas serta memiliki sifat yang tandus. Hal tersebut dikarenakan curah hujan yang sangat sedikit. Contoh gurun yang paling terkenal yaitu Gurun Sahara yang terdapat di Gobi Asia serta Afrika. 5. Bioma taiga. Bioma taiga terdapat di antara daerah yang memiliki iklim tropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. 6. Hutan hujan tropis merupakan wilayah yang memiliki iklim tropis seperti daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. 7. Padang rumput. Padang rumput terdapat pada daerah yang memiliki iklim tropis hingga sedang. Beberapa negara yang memiliki banyak padang rumput yaitu daerah Nusa Tenggara. Manfaat ekosistem darat. Ekosistem yang merupakan istilah bagi interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini pastilah mempunyai banyak sekali peranan. Peranan tersebut tentu saja merupakan peranan yang membawa manfaat. 1. Sebagai tempat hidup atau habitat beragam makhluk hidup. Ekosistem daratan yang berupa bioma ini merupakan suatu tempat yang bermanfaat sebagai rumah dari beberapa jenis tumbuhan maupun hewan atau flora atau fauna yang berada di wilayah bioma tersebut. 2. Mencerminkan bahwa kehidupan darat itu ada. Ekosistem yang merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini merupakan suatu pertanda bahwasannya kehidupan di bumi, khususnya kehidupan di daratan itu ada. Sebagai sarana edukasi. Ekosistem darat juga mempunyai fungsi sebagai sarana edukasi tentang ketergantungan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Masalah ekosistem. Seiring dengan bertambahnya penduduk, masalah lingkungan hidup yang muncul semakin meningkat pula. Beberapa kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang menimbulkan masalah pada ekosistem darat antara lain: 1. Pencemaran. Pencemaran tanah dan udara meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Dalam sebulan limbah rata-rata yang dihasilkan oleh satu keluarga mencapai 1 ton. Bayangkan berapa jumlah limbah pabrik dan asap kendaraan setiap harinya. 2. Penggunaan plastik dan kertas. Sampah plastik sulit terurai sehingga dampak sampah plastik pada lingkungan sangat besar. Sedangkan bahan utama pembuatan kertas adalah kayu. Bisa kamu bayangkan berapa banyak pohon yang ditebang setiap harinya. 3. Perluasan lahan. Setiap keluarga pasti membutuhkan tempat tinggal. Semakin padat penduduk, semakin banyak lahan hutan yang dibuka untuk perumahan. 4. Pembukaan lahan sawit. Perluasan kelapa sawit banyak menimbulkan masalah dalam ekosistem seperti penyerapan air yang terganggu, hilangnya habitat beberapa hewan, sampai kebakaran hutan karena pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. 5. Perburuan flora dan fauna yang dilindungi. Penanggulangan ekosistem darat. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah adanya bencana alam di sekitar kita. Hanya dengan hal kecil sekalipun kita akan berhasil memerangi bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. 1. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi dipandangnya.
Tidak hanya itu, tapi juga dengan membuang sampah di tempatnya akan menolong kota dari bahaya bencana banjir. 2. Menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. 3. Tidak membuang limbah pabrik sembarangan. Sebaiknya sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampai pemanfaatan limbah pabrik mereka. Dengan cara mencegah kerusakan darat seperti ini akan mengurangi pencemaran tanah dan juga sungai. 4. Melakukan terasering. Terasering merupakan upaya untuk penanggulangan erosi tanah supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran air. 5. Menghentikan perburuan liar. Bab 3. Kesimpulan, ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang faktor lingkungannya lebih didominasi oleh daratan. Ekosistem darat sendiri berada di dalam area yang sangat luas atau juga disebut dengan bioma. Tipe bioma sendiri sangat dipengaruhi dengan iklim, sedangkan iklim sendiri dipengaruhi dari letak geografis di dalam garis lintang dan juga dari ketinggian tempat suatu permukaan laut. Manfaat ekosistem darat yaitu 1. Sebagai tempat hidup atau habitat beragam makhluk hidup. 2. Mencerminkan bahwa kehidupan darat itu ada. 3. Sebagai sarana edukasi. Masalah yang terjadi pada ekosistem darat. 1. Pencemaran. 2. Penggunaan plastik dan kertas. 3. Perluasan lahan. 4. Pembukaan lahan sawit. 5. Perburuan flora dan fauna. Penanggulangan pada ekosistem darat. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Melakukan reboisasi. 3. Tidak membuang limbah pabrik sembarangan. 4. Melakukan terasering. 5. Menghentikan perburuan liar. Saran, semoga makalah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan saya. Dan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.